Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FreakOS. Video kali ini gue akan bahas tentang Linux Bridge lagi, tapi Linux Bridge-nya di bonding. Bukan bridge-nya di bonding, tapi interface-nya di bonding. Jadi sebelumnya kan gue dibikin network native, terus bonding biasa sama bridge biasa ya. Nah ini gue bikin interface bonding, terus gue bridge. Oke, langsung aja. Seperti biasa gue masuk ke konsepnya dulu. Jadi sebenarnya sama yang sebelumnya gue jelasin gitu. Jadi penggunaan di situ adalah supaya VM ini connect ke network. Dan memang dikhususkan untuk konfigurasi hypervisor. Gitu. Bisa KVM, bisa OVIP, bisa OpenStack gitu, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang gue bahas, contoh lah ini misalkan host KVM, ya host KVM. Mungkin sama kayak konsep bonding yang gue jelasin di video berikutnya. Mungkin ini ngulang sedikit. Jadi kalau misalkan gue punya dua switch, ini gue bikin aktif pasif lah. Gue bikin aktif pasif. Terus ininya gue bonding nih. Nah setelah gue bonding, baru gue bridging ke dalam KVM-nya. Jadi seperti itu. Jadi memang bridging ini dia memang kegunaannya untuk virtualisasi seperti itu. Karena VM-nya supaya agar virtual yang di dalamnya itu bisa connect ke network environment tersebut. Oke, langsung aja kita bahas. Oh ya, gue habis revert snapshot. Oh, masih mati. Oke, untuk sambil nunggu, untuk dokumentasi mungkin udah gue jelasin yang video sebelumnya. Bisa pakai doc.red. Ini bisa kita pakai yang rel 7 atau rel 8. Untuk konsepnya kalau yang rel 7 sama sih sebenarnya sih. Tapi kalau yang dokumentasi yang rel 8 itu lebih ke NMCLI. Sama. Dan bedanya ini ku bonding aja seperti itu ya. Ku bonding. Nanti gue taruh di description lah. Gue close dulu. Udah connect belum? Kita coba ping 10.19.31.185. Oke, udah connect. View gue zoom ya supaya enak. Mana? Oke, supaya agak gede. At 10.19.31.185. Jadi cara ngonfignya sebenarnya gampang, kayak bonding biasa. Jadi pertama gue bikin bonding dulu di dalam etc sysconfig network script. Oke, di dalam sini ya untuk konfigurasinya, khusus untuk rel 7, rel 6, CentOS juga bisa, Alma juga bisa. Gitu. Nah, gue mau bikin bonding ini. Jadi interface INP7 sama INP8 nya gue bonding. Langsung aja gue bikin. Coba gue cek dulu foldernya di dalam sini. Belum ada ya. Oke. Langsung aja gue bikin fcfg INP7S0. Gue bikin itu adalah device nya adalah INP7S0. Terus on bootnya yes, boot protonya gue bikin none aja. Oke, device on boot, boot protonya none. Terus master boot 0. Habis itu oh ya, pakai slave. Ini slave jangan lupa. Jadi slave ini kalau di Ethernet nih penting. Kalau nggak pakai ini dia nggak mau connect. Slave-nya kita yes. Oh iya, satu lagi lupa gua. Paling penting juga tipe. Jadi tipenya dia Ethernet. Oke, jadi karena dia physical, kalau dia connect ke physical langsung kita pakai tipenya Ethernet. Oke,
Oke, konfigurasinya gini aja untuk yang interface INP7. Ini kalau kita copy paste saja. Jadi supaya nggak lama sih. INP8 S0. Ini device-nya kita ganti INP8 S0. Ini nanti bondingnya gue bikin aktif pasif ya. Jadi gue bikin mode 1. Mana device ya? Oh, ini dia. Oke. Udah konfigurasi ininya udah. Terus gue bikin bond 0. Oke, gue bikin konfigurasi bonding yaitu bond 0-nya. Gue ketik tipenya adalah bonding, tipenya bonding, terus on bootnya adalah yes, boot protonya none, apalagi bonding, boot proto, bonding, OPTS. Gue bikin itu adalah mod 1, mimonnya 100 saja. Tipe bonding on boot protonan, bonding OPTS harusnya sih udah cukup ya, ini aja. 1 tipe 2 on boot proto. Oh iya, device belum yaitu bond 0. Oke, ini coba kita restart dulu ya. Restart dulu service networknya. Jadi sebelum kita ini sebenarnya kalau yang bonding ini kita nggak perlu kasih IP, kita yang penting bondingnya terbentuk, nggak perlu kita kasih IP. Nah ini udah nih di up ya, bisa. Ini masternya up. Oke, ini bondingnya berarti udah up. Jadi kalau kita tadi nggak masukin slave-nya, konfigurasi slave yes-nya yang ini, kita nggak masukin ini. Nah ini dia nggak mau muncul kayak gini nanti, seperti itu. Terus kita bikin interface bridge. Nah berarti kita bikin bond 0 BR0 seperti ini. Kita biasa kita pakai device bond 0 BR0. Kita bikin, terus tipenya adalah bridge. Tipenya bridge, terus apa lagi? On bootnya kita yes, boot protonya adalah kita bikin none, bridge boot proto, tipe harusnya udah sih. Coba cek lagi, kadang lupa gak, device tipe on boot sama boot proto harusnya sih masih udah sih ya. Oh iya, gue lupa. Jadi kalau kita kita harus masukin ini juga, bridge di dalam bondingnya. Kita lupa yang ini. Dalam bonding ini kita harus masukin satu config lagi namanya bridge. Jadi fungsinya ini adalah dia nanti masuk ke bridge yang tadi, bond 0 BR0, bridge bond 0 BR0. Oke, coba kita cek yang FCFG. Sorry, bond 0 BR0 bener kayak ntar device tipe onboard harusnya sih udah. Coba kita restart. Oh ya, IP-nya belum gue masukin. Sebenarnya sih
ngasih IP itu opsional, boleh nggak boleh pakai, boleh nggak. Misalkan seperti kalau kasusnya kayak begini, gue kan udah punya IP manajemen yang ini ya, untuk di remote. Nah sebenarnya gue nggak perlu kasih IP, begini pun udah cukup sebenarnya. Karena untuk bridging itu sendiri, jadi cobalah gue nggak kasih IP dulu deh, coba gue restart network dulu. Harusnya begini pun udah cukup. Karena pada dasarnya konsepnya sendiri bridging itu pada fungsinya adalah dia sebenarnya bukan dikhususkan connect ke dalam hypervisornya gitu, tapi ke VM-nya. Jadi kalau kita ada VM seperti ini, nah jadi supaya dia bisa connect, jadi fungsinya cuma layer 2 bukan layer 3. Nanti layer 3-nya yang tetap ada di VM, dikasih IP itu layer 3-nya sama di switch core-nya gitu. Nah untuk bridgingnya sih sebenarnya dia cuma jalur aja sih, layer 2 doang. Kayak gitu ya. Tuh, harusnya begini sih udah cukup ya. Kalau dia udah masuk begini terus nah bondingnya juga nih udah masuk ke master sini, harusnya sih udah cukup seperti ini. Dia tuh pasti connect. VM-nya udah pasti connect gitu. Tapi untuk ini, untuk sebagai tester tutorial, jadi gue tetap masukin IP. Kok di bonding? Bener bonding no, bond 0, BR 0. Jadi gue tetap pakai IP PADDR 10.19. Berapa IP-nya? 33.171. Terus prefix-nya adalah 24. Oke, reset lagi network. Oh, gue salah ketik. Tipe. Oke, gini aja cukup ya. Memang kalau kita restart network untuk bonding sama bridging itu emang agak lama sih. Apalagi kalau bridge-nya banyak, waduh itu lama. Oke, ini udah terbentuk. Coba kita cek bondingnya dulu ya. Di proc bond net dulu. Net bond 0. Nah dia ini jadi bondnya aktif pasif, aktif backup. Yang aktif adalah yang NP7. Oke, sekarang kita cek, kita ping ke interface ini, apakah bisa connect, apakah bisa connect ke gateway dot 1, gateway kan tuh 1. Dia bisa. Oke. Itu jadi video kali ini ngebahas tentang bonding, bridging seperti itu. Mungkin secara gue simpulin ya. Jadi mungkin secara konfigurasi kita konfigurasi ini dulu, interface dulu, yang interface ini. Nanti interface ini yang interface fisiknya connect ke bonding dulu. Nah setelah bonding, bonding ini kita bridging. Intinya sih gampangnya bonding ini kita bridging seperti itu. Jadi konfigurasi bonding yang tadi, yang ini, yang bridge mana ya? Nah konfigurasi yang ini dia cukup ada di bonding aja. Yang di Yang di sini nggak perlu ada konfigurasi bonding itu, nggak perlu. Beda sama yang video sebelumnya seperti itu. Oke, mungkin itu video dari saya. Nanti video berikutnya gue akan bahas tentang VLAN ya. Jadi gue akan bikin interface VLAN, bagaimana cara konfigurasi interface VLAN, terus bonding interface VLAN. Jadi interface VLAN-nya di bonding, terus bridging VLAN, terus bonding VLAN bridging. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.